Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan melalui video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bagian-bagian dari CPU dan komponen-komponennya seperti apa. Oke, langsung saja kita lihat video berikut ini. Nah, untuk yang pertama itu ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu. Seperti ini bentuknya. Untuk yang kedua ada motherboard. Nah, motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, disk, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda, misalnya spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung. Nah, untuk yang ketiga itu prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer, sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Dan ini bentuk prosesor yang ada. Nah, sebagai berikut contoh prosesor. Nah, untuk yang keempat adalah kipas prosesor. Begini bentuk kipas prosesornya. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Nah, kemudian ini yang dinamakan RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Misalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. Untuk yang keenam yaitu hard disk. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Nah, kemudian CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive, ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk meng-burning atau mengcopy
CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Inva Recorder, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Berikut. Oke, itu penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kurang dan masih banyak salah, saya mohon untuk terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.